Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kakak, kumaha kabarna? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Ayeuna urang rek ngalanjutkeun pengajaran 2, buka halaman 44. Buka halaman 44 atau 44. Nah, di halaman 44 aya nulis. Hiji, nulis deskripsi. Perhatikan ya Kak, perhatikeun. Nulis deskripsi nyaeta nulis dumasar kana kaayaan nu sabenerna. Tulisan deskripsi nyaeta tulisan anu eusina ngajentrekeun kaayaan hiji barang atawa hiji hal. Ngadeskripsikeun hiji hal atawa barang kudu jelas tur kawincik. Titenan contona, anak manuk dina sayang didahan kai keur menta kahakanan ka indungna. Manehna nungguan diparaban ku indungna, sabab acan bisa hiber keur neangan kahakanan. Jadi menulis deskripsi itu atau nulis deskripsi nyaeta nulis dumasar atau kejadian yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Menulisnya harus dengan jelas serta terperinci ya Kak. Lanjut halaman 45. Halaman 45. Halaman 45 atau 45 nyaeta menulis, yaitu menulis Indonesianya ya Kak. Menulis deskripsi adalah menulis berdasarkan pada kejadian yang sebenarnya. Tulisan deskripsi merupakan tulisan yang berisi penggambaran keadaan suatu benda atau suatu hal. Mendeskripsikan suatu hal atau benda harus jelas serta terperinci. Perhatikan contohnya. Anak burung dalam sarang di cabang pohon sedang meminta makan pada induknya. Ia menunggu diberi makan oleh induknya, sebab belum dapat terbang mencari makanan. Nah, jadi menulis deskripsi itu menulis berdasarkan pada kejadian yang sebenarnya. Tulisan deskripsi itu mendeskripsikan suatu hal atau benda dengan jelas serta terperinci. Contohnya berada di gambar masing-masing Indonesia dan bahasa Sunda ya Kak. Diperhatikan. Lanjut halaman 46. Halaman 40 genep atau 46. Halaman 40 genep aya 2 kecap panyambung. Titenan dina karangan anu tas diguar ku hidep. Anak manuk dina sayang didahan kai keur menta kahakanan ka indungna. Manehna nungguan diparaban ku indungna, sabab acan bisa hiber keur neangan kahakanan. Kecap-kecap nu ditulis condong dina karangan di luhur disebut kecap panyambung. Masih halaman 46 atau 40 genep yang bawah ya Kak. Yang bawah yang 3 kecap hareup di. Kecap di lamun dituturkeun ku ngaran tempat atawa nu nuduhkeun tempat ditulis misah disebut kecap hareup. Sedengkeun kecap di lamun teu dituturkeun ku ngaran tempat ditulis ngahiji jeung kecap nu dituturkeunana disebutna
rarangken. Lanjut halaman 47 atau 47. Nah, di sini masih berhubungan dengan kecapa nyambung. Ini bahasa Indonesianya ya, Kak. 2. Kata hubung. Amati karangan yang telah dipelajari olehmu. Anak burung dalam sarang di cabang pohon sedang meminta makanan pada induknya. Ia menunggu diberi makan oleh induknya, sebab belum dapat terbang untuk mencari makanan. Kata-kata yang ditulis miring dalam karangan di atas disebut kata hubung. Nah, kecapa nyambung atau kata hubung itu untuk menghubungkan setiap kata dengan kata lagi sehingga menjadi sebuah kalimat. Contohnya, anak burung dalam sarang di cabang pohon sedang meminta makan pada induknya. Nah, kata penghubungnya itu dalam, sedang, dan pada. Ada 3, dalam, sedang, pada. Jadi kalimat yang ditulis miring itu kata penghubung atau kecapa nyambung. Masih halaman 47 atau 47 yang bawahnya ya, Kak. 3. Kata depan di. Kata di jika diikuti dengan nama tempat atau yang menunjukkan tempat ditulis terpisah disebut kata depan. Sedangkan kata di jika tidak diikuti dengan nama tempat ditulis menyatu dengan kata yang diikutinya disebutnya imbuhan. Jadi jika kata di diikuti dengan kata tempat, misalkan di imah, nah itu disebutnya kata depan dan ditulisnya terpisah, tidak boleh menyambung. Sedangkan jika kata di diikuti dengan nama tempat dan menyatu, nah itu disebutnya imbuhan. Lanjut halaman 48 atau 48 yang atas ya, Kak. Titenan carita di handap ieu. Mardi meuli manuk di pasar baru. Meulina dianteur ku aman. Sadatangna di imah, manuk langsung diasupkeun kana kurung anu geus disadiakeun samemehna. Kecap di nu ditulis condong dina carita di luhur disebut kecap hareup. Lanjut halaman 49 atau 49. Perhatikan cerita di bawah ini. Mardi membeli burung di pasar baru. Membelinya diantar oleh Aman. Setibanya di rumah, burung langsung dimasukkan ke dalam sangkar yang telah disediakan sebelumnya. Kata di yang ditulis miring pada cerita di atas disebut kata depan. Kenapa disebut kata depan? Karena kata di diikuti dengan nama tempat ditulis terpisah. Nah, disebutnya kata depan. Tapi jika kata di tidak diikuti dengan nama tempat ditulisnya menyatu, nah itu disebut imbuhan. Alhamdulillah, pembelajaran bahasa Sunda hari ini telah selesai. Mudah-mudahan kakak dapat mengerti. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.